kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan hari ini, sehingga kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Engkau. Engkau yang memberikan hari ini, sehingga kami boleh bersekutu, boleh beribadah bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau pula yang memberikan hari ini, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, nyatakan kehendak Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita, sehingga kita boleh menikmati kebersamaan ini, kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca terlebih dahulu di dalam Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran 34 ini Tuhan menjelaskan tentang dirinya sendiri. Tuhan memberitahukan kepada kita hari ini bahwa Dia adalah Allah yang begitu penyayang, Dia adalah Allah yang pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan begitu memberikan kemurahan-kemurahan dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Dia juga mau memberikan pengampunan. Ya, Dia memberikan pengampunan terhadap kesalahan, pelanggaran, dan dosa dari beribu-ribu orang. Namun Tuhan Allah kita ini adalah Tuhan yang tegas terhadap dosa, kesalahan. Dia tidak bisa ditipu, Dia tidak bisa dimanipulasi, Dia tidak bisa disogok. Dia sungguh benci terhadap dosa, kejahatan. Yang menjadi perenungan kita adalah, apakah kita senang dengan Tuhan yang memiliki karakter seperti ini? Apakah kita ini bangga punya Tuhan yang memiliki sikap seperti ini? Kalau kita ini bangga dan senang terhadap Tuhan yang begitu tegas terhadap dosa, kesalahan, tetapi Dia begitu murah hati terhadap kita manusia, sehingga Dia benar-benar menganugerahkan, mencurahkan dan melimpahkan rasa sayang dan belas kasihannya kepada kita. Ketika kita ini tahu, kita sadar bahwa kita senang terhadap Tuhan yang sedemikian, maka jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melukai hati Tuhan. Jangan pernah menipu dan mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, janganlah kita bersikap seperti orang yang sudah dikasihi, namun ternyata kita ini mengkhianati, kita ini menipu. Kita baca ya di dalam Yeremia 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Yeremia 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu.
Sebab itu, dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba renungkan. Apa sih sebenarnya kesalahan dari Tuhan? Sehingga ada orang-orang yang mencoba untuk mengkhianati dan menipu Tuhan. Apa sih sebenarnya kesalahan Tuhan? Apa yang diperbuat oleh Tuhan? Sehingga ada orang-orang yang mencoba untuk berkhianat, untuk meninggalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Yeremia 3 ini Tuhan memberikan sebuah keluhan ya. Sebuah keluhan kepada, kalau di dalam hal ini adalah kepada orang Israel, kepada orang Yehuda. Tetapi dalam hal ini secara keseluruhan kepada kita, orang percaya, kepada kita, kepada seluruh umat manusia, apa sebenarnya kesalahan Tuhan? Sehingga kita ini mengkhianati Tuhan. Kita ini menipu Tuhan. Baru saja kita berkata, ya Aba, ya Bapa, ya Bapakku. Nah, baru saja kita menyebut Tuhan kita ini sebagai sebutan Bapa, sebuah sebutan yang sangat intim, sebuah sebutan yang sangat akrab. Tiba-tiba kita ini mengkhianati Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan itu tidak akan murka untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan mendendam untuk selama-lamanya. Tuhan akan mengampuni kita. Toh juga Tuhan sudah berkata, Tuhan itu adalah murah hati, panjang sabar, Dia pengampun, Dia memberikan kemurahan hatinya. Namun kenapa tiba-tiba kita mengkhianati Tuhan? Kenapa tiba-tiba kita ini mempermalukan Tuhan? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan pernah ada yang seperti hal itu yang dikatakan di dalam Yeremia ini. Ketika kita ini sudah mulai setia, ketika kita ini berdoa kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi aku, Engkau Tuhan Allah yang begitu baik, Engkau yang memelihara hidupku, Engkau yang mengasihi aku, tiba-tiba yang kita yang meninggalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa kita ini suka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Mengapa kita ini suka membuat sebuah skenario drama, seolah-olah Tuhan itu tidak pernah memelihara kita, seolah-olah Tuhan itu sangat jahat kepada kita. Mungkin kita berkata, kita mungkin protes, enggak, saya tidak pernah berkata Tuhan itu jahat. Betul, mungkin melalui perkataan kita ini tidak berkata bahwa Tuhan itu jahat, tetapi melalui sikap kita, melalui hidup kita, bahkan melalui iman kita yang mempertanyakan, yang meragukan Tuhan. Sehingga kita ini mulai mencari Tuhan-Tuhan yang lain, mulai berzina dengan Allah-Allah yang lain. Mungkin ada di antara kita yang berkata, enggak pernah saya pergi ke dukun, saya enggak pernah menyembah batu, saya enggak pernah menyembah kepada pohon-pohon. Mungkin kita berkata demikian dan mungkin itu betul. Namun kenyataannya kita membangun Allah-Allah yang ada di dalam hidup kita. Kita membuat keluarga kita sebagai Allah kita. Kita membuat pelayanan kita sebagai Allah kita. Kita membuat pekerjaan kita, uang kita, kesehatan kita, sakit hati kita, pacar kita dan sebagainya. Sebagai Allah-Allah yang lebih berkuasa, lebih memuaskan di dalam hidup kita dibandingkan Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah kita yang baru itu, kita selalu menurutinya. Kita selalu berpikir, itu yang harus dipuaskan, itu yang harus dilegakan, itu yang harus dituruti. Sehingga kita mulai meninggalkan ibadah bersama. Kita mulai meninggalkan firman Tuhan. Kita mulai meninggalkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita mulai menuruti apa yang menjadi kehendak dari Allah-Allah kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal itu menyakitkan hati Tuhan.
Atau mungkin secara fisik kita memang benar-benar melakukan sebuah perselingkuhan, perjinahan dengan orang-orang yang bukan pasangan kita, bukan jadi jodoh kita. Kita mulai mencuri dan merampas yang bukan menjadi milik dan hak kita. Kita mulai menipu dan berbohong terhadap sesuatu hal. Kita mulai memfitnah dan menggunjingkan siapa saja yang bisa kita fitnah dan kita gunjingkan. Dan itu Tuhan gak suka. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, coba kita renungkan dalam hidup kita. Apakah Tuhan akan berkenan ketika kita ini berbohong? Kita tidak pernah diajari untuk kita ini melegalkan, menyetujui, merestui sebuah kebohongan. Tuhan gak suka terhadap penipuan. Tuhan tidak suka terhadap kebohongan. Sedikit apapun kebohongan itu, Tuhan gak suka. Tetapi mengapa kita membiarkan kebohongan itu terus bertumbuh di dalam hidup kita? Mengapa kita mulai mencuri apa yang harusnya menjadi milik Tuhan? Apa yang menjadi milik Tuhan kita mulai curi, kita mulai rampas. Kita mungkin berpikir, ada di antara kita yang mulai berpikir bahwa kita bisa menutupi dosa kejahatan kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan amal kebaikan kita. Kita berpikir kalau kita ini melakukan kebaikan maka dosa kita pun akan ditutupi, akan dihapuskan. Tidak begitu cara Tuhan berpikir, tidak begitu cara Tuhan bekerja. Jangan gunakan ajaran di luar Tuhan Yesus, sehingga kita ini melegalkan, kita berkata bahwa inilah yang benar. Ajaran Tuhan jangan dicampurkan dengan ajaran-ajaran yang di luar Tuhan. Itu justru merusak kita, itu justru meremehkan apa yang Tuhan ajarkan, itu meremehkan firman Allah. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan pernah kita ini membangun sesuatu yang bukan Tuhan, sehingga kita mulai ragu akan firman Tuhan, mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sedangkan kita ini sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu bukan cuma sekali, bukan cuma sesekali saja diberikan kepada kita. Namun senantiasa Tuhan itu terus menyatakan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mengapa begitu mudahnya kita melupakan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan? Mengapa? Kalau Tuhan itu datang dalam wujud manusia, kemudian bersama-sama dengan kita sakiti sedemikian rupa, Tuhan akan mengeluh. Mengapa engkau memperlakukan aku seperti itu, sedangkan aku benar-benar mengasihi dan menyayangi engkau? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih. Dia panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dia berkenan mengampuni dan menerima orang-orang yang telah mengkhianati dan menipunya. Sekalipun Tuhan sudah disakiti, sekalipun Tuhan sudah dikhianati, sudah ditipu, tetapi Tuhan kita ini benar-benar sungguh luar biasa. Dia tetap mau mengampuni dan menerima kembali orang-orang yang begitu kejam terhadap Tuhan. Baca Yeremia 3 ayat 6 dan 7. Yeremia 3 ayat 6 dan 7. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang bisa berpikir sepositif ini, sesabar ini? Bukankah kalau kita yang disakiti, kita yang dihina, kita yang dikhianati, kita akan mendendam, kita akan marah, kita akan mencoba untuk membalas dan menghukum orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah melukai kita.
Kita nggak suka dikhianati. Tetapi mengapa kita suka mengkhianati? Kita tidak suka direndahkan. Tetapi mengapa kita suka merendahkan? Dan di dalam Yeremia 3 ayat 6 dan 7 ini, Tuhan memberitahukan kepada kita begitu panjang sabarnya. Sekalipun dia itu sudah dikhianati, Tuhan sudah dilukai hatinya. Tapi justru dia yang berharap supaya mereka, di sini dikatakan perempuan murtad itu, yang sudah bersundal, yang sudah melacur, yang sudah melukai hati Tuhan. Tuhan justru mengharapkan perempuan murtad ini justru berharap perempuan murtad ini segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa perempuan murtad ini sudah melukai hati Tuhan, sudah mengotori hidupnya, sudah merusak kepercayaannya. Tetapi Tuhan tetap berharap supaya perempuan murtad ini kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, betapa Tuhan itu mengasihi hidup kita. Tuhan itu tahu bahwa kita ini suka menyakiti hati Tuhan. Suka meninggalkan Tuhan dengan berjuta-juta alasan. Kita ini terlalu banyak, terlalu pintar, terlalu lihai untuk kita ini membuat alasan meninggalkan Tuhan dan melukai hati Tuhan. Tidak ada satupun yang luput di antara kita yang kita bisa membuat alasan. Selalu kita punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Dan kita anggap alasan itu sebagai kebenaran. Tetapi Tuhan selalu panjang sabar. Dia selalu merindukan, ayo bertobat. Ayo bertobat. Tapi sayangnya ada orang-orang yang sekalipun diberikan kesempatan-kesempatan untuk kembali dan bertobat, tetap terus meremehkan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur karena memiliki Tuhan yang begitu setia. Tuhan yang begitu ajaib. Sesungguhnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih suka memberikan pengampunan. Dan Tuhan berharap orang-orang yang menipu dirinya itu segera kembali kepada Dia. Yeremia 3 ayat 11 sampai yang ke-13. Kita baca ini. Yeremia 3 ayat 11 sampai yang ke-13. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, siapakah Tuhan Allah yang kita sembah? Siapakah Dia yang kita sembah? Tapi perhatikan di dalam Yeremia 3 ayat 11 sampai 13 ini. Justru Tuhan Allah kita inilah yang merendahkan dirinya. Supaya kita ini bertobat. Supaya kita ini kembali kepada Dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, siapa Tuhan Allah yang kita sembah? Bukankah Dia adalah Allah yang menciptakan segala-galanya? Dia adalah Sang Khalik, Sang pemilik kehidupan. Namun Dialah yang justru merendahkan dirinya. Supaya kita ini mau benar-benar bertobat dan kembali kepada Dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, disinilah yang kadang-kadang gak bisa dimasuk akal, gak bisa dimengerti oleh banyak orang. Seharusnya ketika Tuhan disakiti demikian rupa, Tuhan berhak untuk menghukum. Ya betul,
Tuhan berhak untuk menghukum, Tuhan berhak berkuasa untuk membinasakan kita manusia. Namun di sini Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya, Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sekalipun kita ini tidak setia, Tuhan justru menunjukkan kesetiaannya. Tuhan mau kita ini kembali kepada Dia. Walaupun Tuhan mengerti betapa jahatnya kita, betapa kejinya kita. Tapi Tuhan tetap mau mengampuni. Kesabaran Tuhan yang membuat Tuhan itu berkenan untuk mengampuni semua orang yang sudah berdosa kepada Dia. Kesetiaan Tuhanlah yang membuat Dia itu lebih memilih untuk mempertahankan daripada menghukum orang yang telah berdosa kepadanya. Inilah yang diajarkan Tuhan Allah kita terhadap kita. Sehingga ketika kita ini membangun sebuah rumah tangga, kita bisa punya kesetiaan dan kesabaran yang seperti Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Banyak orang yang berpikir, wah kalau sudah dipilih oleh Tuhan, maka seumur hidupnya sekalipun dia sudah melakukan banyak kesalahan, sekalipun dia itu sudah dosa begitu besar, maka tetap akan bertobat. Maka tetap akan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memilihnya. Banyak orang yang berpikir begitu. Namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sesungguhnya inilah kesetiaan Tuhan. Inilah kesetiaan Tuhan. Sehingga Tuhan itu tetap berharap semua orang, bukan orang-orang yang tertentu saja. Semua orang Tuhan berharap bertobat, kemudian kembali kepada Tuhan. Bukan cuma yang dipilih. Bukan cuma yang dipilih saja, sehingga ketika orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sekalipun dia dosa, dia akan kembali kepada Tuhan. Enggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Dia tetap mengharapkan, sekalipun kita ini seolah-olah berpikir bahwa kita ini bukan orang pilihan, bukan orang yang khusus. Kita ini adalah orang yang berdosa, yang sangat berdosa. Tetap Tuhan akan menanti kedatangan kita. Tetap Tuhan akan menanti kepulangan kita. Tetap Tuhan akan menanti pertobatan kita. Semua orang Tuhan berharap bahwa kita bisa kembali kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan Allah sebenarnya mampu membinasakan manusia, menciptakan manusia-manusia yang baru. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak demikian. Tuhan justru memberikan sebuah kesempatan untuk kita ini bisa pulang, untuk kita ini bisa kembali kepada Tuhan. Dan inilah kesetiaan Tuhan. Inilah kesetiaan Tuhan. Dia lebih suka, dia lebih menghendaki pertobatan terjadi di dalam hidup kita daripada dia harus menghukum kita. Baca yuk Yeskiel 33 ayat yang ke-11. Yeskiel 33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah pertobatan. Tuhan punya kuasa untuk menghukum, Tuhan punya kuasa untuk mematikan siapapun dia. Tetapi Tuhan lebih memilih adanya terjadinya pertobatan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Katakanlah kepada mereka bahwa demi Aku, Allah yang hidup, Tuhan yang maha tinggi, Aku tidak senang kalau orang jahat mati. Aku tidak senang kalau orang jahat mati. Sebaliknya, Aku ingin ia meninggalkan dosa-dosanya
supaya ia tetap hidup. Hai bangsa Israel, berhentilah berbuat jahat. Mengapa kamu mau mati? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak senang. Sekalipun orang jahat itu seharusnya memang harus dihukum dan dimatikan, tapi Tuhan tidak senang dengan kematian orang jahat. Tuhan lebih memberikan sebuah pilihan yang lebih melegakan buat kita manusia, yaitu tinggalkan dosa-dosa, bertobat, supaya tetap hidup, berhenti berbuat jahat. Tuhan memberikan sebuah kesempatan baru, sebuah kesempatan untuk hidup baru. Di terjemahan lama dikatakan demikian, katakanlah olehmu kepada mereka itu, sesungguh-sungguh aku ini hidup. Demikianlah firman Tuhan Hua. Masakan aku suka akan mati orang fasik itu? Melainkan inilah sukaku, kalau orang fasik bertobat daripada jalannya dan beroleh dan boleh hidup. Tobatlah, tobatlah daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, hai bangsa Israel. Karena mengapa gerangan kamu akan mati? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan lebih suka kalau orang fasik, orang jahat itu bertobat, supaya boleh hidup. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah yang harusnya kita pahami cara berpikir dari Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak memperlakukan kita demikian murahnya, maka kita sudah sejak dahulu binasa. Sudah sejak dahulu kita ada di dalam hukuman Tuhan. Namun Tuhan tidak berlaku demikian tegas terhadap kita. Terhadap dosa, iya Tuhan begitu tegas. Terhadap kita, Tuhan begitu murah hati. Jadi tolong bedakan antara dosa dengan kita manusia secara pribadi. Tuhan sungguh mengasihi kita, tapi Tuhan tegas terhadap dosa kita. Tuhan benci terhadap dosa kita, tapi Tuhan sungguh mengasihi kita. Sehingga Tuhan mau supaya kita, sekalipun kita ini berdosa begitu jahatnya, kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Dosa boleh dijauhkan dari kehidupan kita. Inilah kesabaran Tuhan, inilah kesetiaan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ini mengerti isi hati Tuhan. Tetapi jangan mempermainkan kemurahan hati Tuhan. Jangan mempermainkan kesetiaan Tuhan. Sebab ketika kita mempermainkan kesetiaan Tuhan, kita akan menerima akibat dari hukum. Sebab ketika kita ini mempermainkan Tuhan, maka hukumlah yang akan berjalan. Hukumlah yang akan berlaku. Tetapi ketika kita ini ada di dalam kemurahan Tuhan, hukum itu seolah-olah, ya, saya menggunakan istilah seolah-olah tidak berlaku. Padahal itu tetap berlaku. Itu sebabnya kita melihat ada banyak orang-orang yang meremehkan kemurahan Tuhan, meremehkan kasih Tuhan, yang seolah-olah tidak dihukum oleh Tuhan, yang seolah-olah tenang-tenang saja. Kita berpikir orang yang berbuat jahat kok tidak dihukum oleh Tuhan. Orang yang berbuat najis kok tidak dihukum oleh Tuhan. Yang menipu kok tidak dihukum oleh Tuhan. Kelihatannya tidak dihukum oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan itu sedang memberikan kemurahan hatinya. Tetapi hukum itu tetap akan ditegakkan. Hukum itu tetap akan berlangsung. Itu sebabnya jangan menguji kesabaran Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Kalau tidak, kita akan binasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu sungguh tegas terhadap kita, terhadap manusia, sudah sejak zaman Adam dan Hawa, kita ini binasa. Kita mungkin gak akan pernah dilahirkan. Sebab Tuhan tahu, sekalipun ada di dalam rahim ibu kita, benih dosa itu sudah ada. Maka cepat atau lambat kita akan melakukan dosa. Itu sebabnya Tuhan memilih mengasihi kita daripada menghukum.
Dan lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kasih sayang Tuhan itu sungguh luar biasa. Perhatikan ketika orang-orang Niniwe, Simon Petrus, Saulus, Adam dan Hawa, dan juga yang lain-lainnya termasuk kita. Seharusnya kita semua ini adalah orang-orang yang layak dihukum oleh Tuhan. Sebab terlalu banyak dosa kejahatan yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak mengerti. Ternyata kita sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi perhatikan, mengapa Tuhan terus memberkati hidup kita? Mengapa Tuhan terus memelihara kita? Mengapa Tuhan terus menjagai kita? Sebab Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada kita, dan Dia setia. Berapa kali kita sudah menyulitkan Tuhan? Berapa kali kita ini sudah membuat Tuhan itu sedih, membuat Tuhan itu menyesal. Tetapi Tuhan sungguh tetap mengasihi kita, tetap memberikan anugerah-Nya. Dan firman Tuhan yang hari ini disampaikan, hari ini kita dengar, ini pun bertujuan untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Tuhan lebih suka memberikan anugerah-Nya daripada menghukum. Ingat, sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai yang ke-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 dari 2 Timotius 2 ini, Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Tuhan Allah kita tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang setia. Meskipun kita tidak setia, meskipun orang yang dikasihinya tidak setia, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya. Tidak mungkin Dia itu menyangkali dirinya sendiri, kemudian Dia berubah setia, berubah menjadi pribadi yang tidak setia. Kadang-kadang kita ini punya gambaran, pikiran gitu ya. Kalau kita ini berbuat dosa, berbuat jahat, kemudian Tuhan yang begitu lemah lembut, Tuhan yang begitu murah hati, Tuhan yang begitu panjang sabar, tiba-tiba menjadi sosok yang begitu jahat, begitu menakutkan, lebih menakutkan daripada setan. Kadang-kadang kita ini dibayang-bayangi pikiran seperti itu karena ada ajaran-ajaran asing yang masuk dalam otak kita. Karena ada pengaruh-pengaruh dari ajaran-ajaran asing yang terus mempengaruhi kita. Sehingga kita mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan itu ya setan. Setan ya Tuhan. Karena pada suatu saat kita akan melihat Tuhan yang begitu murah hati, begitu lembut memberkati, begitu menyayangi, memeluk. Tapi tiba-tiba Dia berubah menjadi sosok yang sangat jahat, yang tiba-tiba muncul tanduknya, kemudian berapi-api menghukum kita dengan tertawanya yang begitu jahat, ingin menghancurkan kehidupan kita. Muncul dalam benak kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita berpikir bahwa Tuhan kita tidak setia. Tetapi kenyataannya di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 ini Tuhan memberikan sebuah kepastian. Dia adalah seorang pribadi yang tidak akan pernah berubah kesetiaannya. Dia tidak akan pernah menyangkal terhadap dirinya sendiri. Sehingga kemudian dia bisa berubah menjadi seorang pribadi, menjadi sosok yang begitu jahat. Tidak demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang begitu setia. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita ini suka berkhianat, permisi ngomong, sekalipun kita ini suka berjinah meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia.
Dia tetap menunjukkan kemurahan hatinya. Dia tidak berubah kesetiaannya. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan Allah kita ini memiliki kepribadian ganda. Satu sisi begitu baik, satu sisi begitu jahat. Tidak demikian. Dia tetap baik, dia tetap setia, dia tetap panjang sabar, dia tetap ingin memberkati dan memberkati dan memberkati setiap pribadi kita. Sebab dia adalah pribadi yang sangat setia. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam kesetiaannya, sekalipun kita menunjukkan rasa benci kita kepada Tuhan, kejahatan kita yang jelas-jelas melawan kepada Tuhan, Tuhan tetap setia dan memberkati kita. Matius 5 ayat yang ke-45. Matius 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekalipun ada orang-orang yang menunjukkan rasa bencinya kepada Tuhan, sekalipun ada orang-orang yang menunjukkan rasa penghujatannya kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap murah hati, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap memberkati orang-orang itu. Tuhan tetap menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Bukankah matahari dan hujan itu adalah berkat yang seringkali disalahfahami oleh banyak orang? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekalipun ada orang-orang yang benar-benar menghujat kepada Tuhan, mengata-ngatai Tuhan, mengutuki Tuhan, lihat mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Apakah Tuhan tidak adil? Inilah kesetiaan Tuhan, inilah keadilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung kepada manusia. Kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung kepada ketidaksetiaan kita sehingga membatalkan kesetiaan Tuhan. Roma 3 ayat 3 dan 4. Roma pasal 3 ayat 3 dan 4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan tahu dengan jelas, dengan persis bahwa semua orang pembohong, namun dia tetap setia. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung kepada kesetiaan manusia. Sekalipun manusia itu tidak setia, kesetiaan Tuhan tidak terbatalkan. Tetap Tuhan itu setia, sebab dia adalah pribadi yang setia. Itu sebabnya kita melihat, sekalipun ada orang yang begitu jahat, karena Tuhan setia, orang yang begitu jahat itu bisa bertobat, bisa kembali kepada Tuhan. Dan kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan, mendapat kesetiaan Tuhan. Sehingga kita ini menikmati anugerah dari Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan itu juga tidak bergantung kepada sebuah situasi atau sebuah keadaan. Seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Nanti bisa baca di dalam Ibrani 11. Bagaimana Sarah dan Abraham itu mendapatkan sebuah janji bahwa mereka akan menerima keturunan. Janji itu didasari oleh kesetiaan dari Tuhan. Sehingga ketika secara fisik manusia, secara jasmani manusia, Abraham dan Sarah itu tidak mungkin, mustahil untuk mendapatkan keturunan. Mustahil. Tetapi karena janji ini didasarkan oleh kesetiaan Tuhan, sekalipun sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi, bahkan
itu benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita bisa memahami kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung kepada situasi apapun juga. Kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung kepada kondisi apapun juga. Kesetiaan Tuhan pun juga tidak tergantung kepada kesetiaan manusia. Dia setia karena memang dia adalah pribadi yang setia. Dan karena kesetiaannya lah, maka dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Bahkan terjadi. Dan oleh karena kesetiaannya, dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh apapun dan siapapun juga. Dan inilah Tuhan Allah kita yang ajaib. Masihkah kita akan meragukan kesetiaan Tuhan? Masihkah kita akan berkata, enggak mungkin saya bisa lepas dari dosa ini. Enggak mungkin saya bisa lepas dari keterikatan ini. Enggak mungkin saya bisa lepas dari kecanduan ini. Kita yang berkata tidak mungkin, itu yang membuat kita menghalangi sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Namun Tuhan tetap setia menunggu kita ini bisa mengerti isi hati Tuhan. Kadang-kadang kita ini mengganjal ya, menghalangi pekerjaan Tuhan. Justru kitalah yang menghalangi sesuatu terjadi ajaib dalam hidup kita. Bukan setan, bukan iblis, tapi kita. Kenapa? Karena otak kita ini terlalu logis. Seringkali kadang-kadang kita ini berpikir nggak mungkin hal itu terjadi. Banyak orang yang berpikir begini, nggak mungkin saya bisa lepas dari kecanduan rokok. Nggak mungkin saya bisa lepas dari kecanduan main game. Nggak mungkin saya bisa lepas dari kecanduan kesukaan saya untuk berzina, untuk berjudi dan sebagainya. Tapi kenyataannya, ketika kita ini mulai percaya kepada Tuhan, mulai berserah kepada Tuhan, mulai bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan, dan iman kita semakin kuat, nyatanya banyak orang yang bisa meninggalkan kecanduan dari rokok, kecanduan dari berzina, kecanduan dari berjudi, kecanduan dari segala hal yang jahat. Dan kenapa itu tidak terjadi dalam hidup kita? Sebab kita yang menghalanginya. Karena kita nggak percaya kepada Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan setia. Tuhan tetap menunggu, dan terus menunggu. Supaya kita ini mengerti Tuhan dan mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Inilah anugerah Tuhan. Inilah anugerah Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita ini diberikan sebuah pemahaman bahwa kekristenan itu adalah agama anugerah. Bukan cuma sekedar agama, tetapi ini adalah anugerah. Sebab kalau kita ini bukan oleh karena anugerah Tuhan, bukan oleh karena kesetiaan Tuhan, sudah sejak dahulu kita ini binasa. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena kita sudah paham betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan itu setia kepada kita. Yuk kita ambil sebuah keputusan, sebuah tindakan untuk menjauhkan diri kita dari pengkhianatan terhadap Tuhan. Jangan lagi kita mengkhianati kesetiaan Tuhan, jangan lagi kita menipu Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia. 1 Korintus 10 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 10 ayat 13 dan 14. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat ini seringkali kita baca. Namun kadang-kadang kita ini cuma berhenti dengan kalimat
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Seringkali kita ini berhenti di situ. Kita nggak mau melanjutkan ke kalimat selanjutnya. Ini ada sebuah kalimat yang sangat penting yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sebab dia setia. Dia tidak akan membiarkan kita ini masuk ke dalam pencobaan tanpa penyertaan dia. Sebab dia adalah Allah yang setia. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sebab dia setia. Sehingga kamu dapat menanggungnya, sebab dia setia. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah dari penyembahan-penyembahan terhadap Allah-Allah yang kita mulai bangun di dalam kehidupan kita. Termasuk Allah-Allah yang berkuasa terhadap ketidakpercayaan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Maka dia pun mau memberikan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yaitu menyertai kita di dalam pencobaan. Menyertai kita ketika kita ini di dalam kesusahan. Sebenarnya Tuhan itu nggak perlu ikut campur di dalam hidup kita. Tuhan itu sudah senang, Tuhan itu sudah tenang di rumahnya, di kerajaannya. Dia bisa memimpin banyak makhluk di luar kita. Tapi kenapa? Dia mau terlibat di dalam masalah kita. Dia mau terlibat di dalam permasalahan kita. Apakah Tuhan itu enggak kurang kerjaan sehingga Tuhan mau terlibat di dalam masalah kita? Apa sih untungnya kalau Tuhan itu terlibat di dalam masalah kita? Apa coba? Apakah Tuhan akan disebut sebagai pahlawan? Enggak perlu terlibat dalam hidup kita maka Tuhan disebut sebagai pahlawan. Sebab sesungguhnya dia memang seorang pahlawan. Jadi sebenarnya enggak ada untungnya buat Tuhan ketika Tuhan itu terlibat di dalam permasalahan-permasalahan kita. Namun Tuhan berkata, Tuhan akan tetap menyertai kita sebab dia setia. Inilah Tuhan Allah kita yang ajaib. Di mana kita akan bisa menemukan Tuhan seperti ini. Selain daripada dia yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Siapa yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu setia. Selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan sudah memberikan sebuah bukti bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Dia sudah membuktikan dalam segala situasi, dalam segala hal, Tuhan membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang sangat setia. Sekarang giliran kita. Sekarang giliran kita yang untuk membuktikan bahwa kita memang setia kepada Tuhan. Ada banyak cara untuk kita membuktikan bahwa kita ini setia kepada Tuhan. Setidaknya, cara kita untuk membuktikan bahwa kita ini setia kepada Tuhan adalah dengan cara kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Apapun yang menjadi firman dan keputusan Tuhan, kita percaya. Seperti seekor domba yang percaya kepada gembalanya. Ketika domba dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman, dia tetap percaya kepada gembalanya. Seperti seekor domba yang percaya kepada gembalanya, ketika gembalanya membawa dia keluar dari zona nyamannya, dia sudah nyaman di lembah, dia sudah nyaman di padang yang berumput hijau, dia sudah menemukan air yang tenang, dia bisa membaringkan dirinya. Tiba-tiba sang gembala berkata, ayo pergi. Mungkin domba bisa protes, domba bisa berkata, aku di sini sudah nyaman, aku di sini sudah
sudah stabil, settle. Kenapa engkau mengusik hidupku yang sudah nyaman ini? Mengapa engkau membawa aku ke tempat yang aku sendiri gak ngerti mau dibawa kemana? Apakah ada yang lebih indah daripada padang yang berumput hijau? Apakah ada yang lebih indah daripada tempat di mana air tenang itu mengalir? Apakah ada yang lebih indah daripada tempat di mana aku bisa berbaring dengan tenang? Ketika domba mulai mempertanyakan itu, gembala membawa kepada situasi yang tidak nyaman, benar-benar tidak nyaman, masuk ke dalam lembah kekelaman. Domba bisa protes, tetapi ketika domba percaya kepada gembalanya, tiba-tiba dia mendapati sebuah situasi yang sangat ajaib. Dia masuk ke dalam rumah Bapa yang begitu istimewa, yang jauh lebih istimewa daripada padang berumput hijau, daripada tempat di mana air tenang itu mengalir, di mana dia bisa membaringkan dirinya. Tempat yang jauh lebih istimewa, jauh lebih mulia, jauh lebih aman, jauh lebih hebat daripada tempat sebelumnya. Nah, demikianlah pula kita. Karena kesetiaan Tuhanlah kita bisa percaya Tuhan tidak akan pernah membuat kita ini celaka. Sekalipun seolah-olah kita ini ada di dalam mara bahaya. Namun sesungguhnya tidak demikian. Kita sedang ada di dalam situasi yang lebih baik, yang jauh lebih baik. Dan yang menjadi bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ayo kita ini menceritakan, terus ceritakan kasih kesetiaan Tuhan itu dari masa ke masa, dari keturunan kepada keturunan. Mazmur 98 ayat 2, 3, kemudian 31 sampai yang ke-35. Mazmur 89 ayat 2 dan 3, 31 sampai yang ke-35. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Taurat-Ku dan mereka tidak hidup menurut hukum-Ku, jika ketetapan-Ku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintah-Ku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Terpujilah nama Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang begitu setia. Dia tidak akan pernah berlaku curang terhadap kita. Dia tidak akan membatalkan dan melanggar perjanjiannya. Apa yang keluar dari bibirnya tidak akan dirubahnya. Sebab dia adalah pribadi yang setia. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun keturunan kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, betapa bahagianya kita memiliki Tuhan Allah yang begitu setia. Dia bukan Allah yang kejam, yang terus memburu kita di dalam kesalahan kita sehingga kita hidup di dalam ketakutan. Tapi sebaliknya, Dia Allah yang setia, yang terus menyatakan kesetiaannya sehingga kita ini sampai gak bisa lagi berkata apapun juga selain dari kita mengucap syukur. Selain kita ini menceritakan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam segala situasi, dalam segala keadaan kita, beritakan kabar kepada seluruh dunia bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dan kita bangga punya Allah yang setia. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan.